Boleh dijelaskan kedatangan hari ini ke rumah Bang Dio Lipa, ada apa nih Kak? Ya. Satunya aku jujur kalau lihat Bang Dio Lipa ini kan wah kayaknya apa yang aku mau nih, aku bisa konsultasi gitu ya. Walaupun aku ini maaf aku pakai kacamata ya, bukan apa-apa, bukan sok-sok ini, mataku lagi sakit, bukan mata pencarian, mata benerku sampai sakit merah, jadi aku pakai ini tadi pakai kacamata, maaf ya. Nah aku pikir aku ke Bang Dio dulu deh, karena Bang Dio kan kalau memberikan tentang pemahaman hukum dia kan jelas, tuntas gitu ya, karena aku sering juga ngeliatin Bang Dio YouTube-nya, jadi aku ya boleh dibilang aku suka nih gue, jelas nih dia. Jadi gue malam ini gue kejar Bang Dio ada di sini, ya gue kejar ke sini malam-malam, padahal gue sebenarnya lagi sakit. Dari tadi tuh gue sakit. Gue tanya, Bang ada waktu nggak Bang? Ada waktunya sedikit, ya gue datangin gitu. Ngomong-ngomong tentang yang kejadian aku kemarin Bang. Yeah. Kejadian aku kemarin, sebenarnya aku dihajar di depan umum. Aku waktu itu lagi memakai baju adat yang aku pakai waktu itu, kebayanya adalah keraton Kuto, kebaya Kuto, dan bawahnya aku pakai songket dari Sumatera. Nah aku berdiri di situ tidak hanya diwawancara, dan aku bersama orang film-filmnya Nikita Mirzani yang Sirik Bang. Waktu itu premiernya film Nikita Mirzani Sirik. Nah situ kita dikenakan wardrobe warna hitam, dress code warna hitam. Nah tiba-tiba aku lagi jadi sederetan pemain-pemain sama sutradara, terus ada Bang Fahmi, ada aku. Kita baru sebagai Bang Fahmi, aku baru ngobrol. Tiba-tiba aku kaget, di sebelah kanan aku ada orang teriak di sana. Hei Tessa, anjing lo gitu. Aku kaget dan aku nggak siap, jujur aku lagi melongo aja kerja tuh situ Bang. Aku melongo aja tuh. Terus karena dia nunjuk muka aku, dia nyerang aku, nunjuk muka aku di situ. Nah aku mungkin kalau yang itu. Terus aku lihat lagi itu kejadian selama di premier. Terus sampai rumah aku lihat wawancaranya dia. Aku di-share wawancaranya dia. Di situ dia bilang, satu, dia penggiringan opini. Dia bilang aku dua kaki. Dia kan pernah berantem sama Nikita Mirzani 6 tahun. Oh sekarang dia bisa dukung Nikita Mirzani. Jangan percaya kalian, ini orang pinter, ini orang pansos, ini orang main dua kaki gitu. Terus satu lagi, terus dia ngomong lagi, dia tuh nggak punya duit, si Tessa, dia jelas banget, si Tessa itu nggak punya duit, nggak mungkin dia menyebar 1000 tiket, bohong itu katanya, percaya sama gue tuh bohong, dia tuh nggak punya duit, suruh dia ke rumah gue, ke Ragunan minta duit ke gue, kan otomatis gitu. Otomatis itu aku merasa satu, harga diri aku sebagai wanita dilecehkan di depan umum, aku dimarah-marahin, aku diunjuk-unjuk, aku diserbu, begini-begini Bang. Begitu-begitu, kalau dia nggak ditahan sama security sana, mungkin terjadi pergumulan, karena di situ aku nggak siap, aku ya namanya aku diunjuk-unjuk, aku ngebalas, untung aku dipegangin sama security juga, atau sama beberapa orang aku gak kenal, aku dipegangin, dia dipegangin, kalau nggak mungkin terjadi pergulatan, karena aku juga nggak terima diunjuk-unjuk gitu loh. Aku nggak kenal, aku jujur aku nggak kenal dia. Mungkin dulu pernah permasalahan dulu, itu pun orang lain. Aku di situ cuma menengahin dan menjadi saksi. Mungkin itu yang bikin dia dendam. Dan di situ pertanyaannya, dia ini siapa nih? Nggak kenal. Sampai sekarang nggak kenal. Enggak. Namanya nggak kenal. Satria namanya. Disebut aja Satria. Satria Mulia, katanya raja bangsawan. Oh ya. Iya. Ya itu berarti dia ini si Satria ini kan? Iya itu. Sebut nama boleh Bang? Boleh. Dia juga sebut nama aku kan, Tessa. Iya. Nah di situ aku gini loh Bang, aku ini bukan, soalnya aku menyebar tiket itu karena aku peduli. Aku itu aja peduli. Aku memikir gini, aku 6 tahun berantem sama Nikita Mirzani. Aku 6 tahun berantem, jadi aku pikir gini, apa salahnya aku mendukung dia, karena aku ingat sama anak-anaknya, yang adalah anak-anaknya 3 orang nggak bisa mencari nafkah. Jadi aku pikir kalau filmnya aku berbagi lah, nggak mungkin aku berbagi ke Nikitanya, aku berbagi ke orang-orang yang pecinta Nikita, yang kebetulan masalahnya kan soal korban skincare overclaim Bang. Jadi aku bilang, siapa yang merasa skincare korban overclaim, aku bukain tiket online, kalian bisa klik seluruh Indonesia, klik di bio-nya aku, bio Instagram aku, bio TikTok aku, bisa diklik. Dan
Dan itu yang dia bilang aku bohong, itu yang dia bilang aku nggak punya duit, itu yang dia suruh aku ke rumahnya seperti aku seorang pengemis. Jadi secara tiket itu sudah berjalan bang, 563 orang sudah mengambil tiket itu, tiket online itu ada buktinya semua, nanti aku tunjukin. Terus PT-nya yang aku bilang tiket menyebar tiket itu sudah beredar sekitar 250 orang yang melihat di TikTok Yeah. atau Instagram. Nah kalau jika dibilang kalau aku itu bohong, sampai hujan-hujatan itu banyak sama aku. Dan sampai kemarin satu harian itu aku benar-benar trauma kalau diwawancara karena aku takut tiba-tiba didatangi diunjuk-unjuk lagi. Sampai trauma itu sebenarnya aku bang kemarin itu. Aku wawancara pengen lihat-lihat, makanya aku pikir apa ini aku harus lakuin apa ya gitu. Ya, jadi ini kan ada satu orang namanya Satria Mulia Iya, Pak. yang setiap aktivitasnya Mbak Tessa kemudian dia dianggap mengganggu. Iya. Mengganggu ini ada mengganggu dengan caci maki, cemooh, ada dengan tindakan-tindakan yang provokatif. Ya. Jadi kalau dalam hukum itu kalau kita mau pidanakan bisa terkena perbuatan tidak menyenangkan. Itu satu. Tapi kalau dia bercerita ribut-ribut, menghina kemudian di depan kamera, kemudian dia tahu ini akan terpublikasi, berarti kan terkenalah untuk pencemaran nama baik. Jadi sekarang ini kan persoalannya adalah Mbak Tessa kemudian merasa terganggu oleh orang ini kan, Iya, si siapa Satria Terganggu dan aku takut. Mulia dan takut. Nah makanya Mbak Tessa datang ke saya Iya. untuk minta bantuan. Iya. Tapi baiknya kita sampaikan kepada Satria Mulia ya, jangan lagi dengan adanya tayangan ini, jangan lagi kemudian mengganggu Mbak Tessa Mariska, baik dengan cara apapun, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan non verbal dan lain-lain yang mengarah kepada nanti terkena jeratan pidana. Gitu. Jadi kita bahasanya menegur si Satria Mulia ini secara terbuka di depan publik supaya dia jangan mengganggu lagi Mbak Tessa Mariska. Ambil itu kan? Jadi kita sampaikan buat Satria Mulia jangan mengganggu lagi apapun, kalau ada acara apapun yang terkait dengan Mbak Tessa jangan kemudian mengganggu. Mengganggu nanti saya maju nih. Nanti saya bikin persoalan pidana dengan Anda. Gitu. Ya kan begitu kan? Iya bang. Gitu. Jadi itu solusinya. Kak Tessa sendiri kemarin sempat ada fisik gitu Kak, ada yang terluka atau Ya, aku kalau misalnya kalau untuk dia, aku ditahan sama ditahan security, makanya aku tadi demam kan, sakit satu harian, badanku dikecekal sama security karena aku berusaha maju, ditarik lagi bisa maju. Kalau untuk dia sih aku nggak dapet. Aku jujur kemarin tuh ya namanya diserang gitu ya, memang aku pertama kaget, aku diem, terakhir itu datang juga ini aku mau nyerang dia, tetapi ditarik sama security, jadi badanku lagi sakit itu. Kalau untuk dia sih dia nggak dapat, dia juga ditarik sama security, ditahan juga, ini nggak dapat. Tapi imbasnya ini kan kayak kayak hujatan netizen, bilang aku betul-betul pansos, bilang aku bohong, bilang aku dua kaki, bilang aku apa yang diomongin dia tuh seolah-olah benar karena dia teriakin di depan umum gitu loh. Sedang di situ aku diem tuh kaget gitu, kaget nggak siap. Gimana sih orang lagi ini tiba-tiba datang, mana aku kalau misalnya aku diserang dia siap, aku nggak pakai baju apa ya, baju daerah, baju kebanggaan daerah ya, kalau aku tahu dia nyerang gitu. Nah, aku pikir kehormatan aku sebagai wanita jujur ya, kayak aku kayak dia apa ya, kayak dilecehkan banget gitu sama dia itu. Kayaknya fisikis aku jujur kemarin seharian aku hampir takut wawancara. Aku wawancara di mana tuh aku sampai ngeliat kanan kiri, aku udah serbu aku lagi, takut nggak ada orang dia hajar aku. Itu yang aku dihajar memang ada hukum, tapi kalau kita udah benyok pertama mungkin sakit juga. Itu yang aku kemarin takut banget. Situ aku seharian tuh takut banget kemarin. Ya makanya sekarang kita tegur nih secara langsung ya, supaya yang namanya tadi siapa namanya? Satria Mulia jangan lagi mengganggu atau berbuat yang kemudian tidak pantas terhadap Mbak Tessa Mariska. Kalau itu lagi dilakukan, Anda akan berhadapan dengan hukum pidana. Mbak Tessa sendiri akan melaporkan kejadian yang kemarin ke pihak berwajib atau seperti apa Mbak Tessa? Kalau aku tadi sih, aku jujur, aku pengen laporin dia yang soal dia bilang penggiringan opini, yang dia bilang aku tidak ada duit dan itu berita hoax kalau aku menyebar 1000 tiket untuk film Nikita Mirjani Sirik, dia tuh bohong, tidak ada duit, dan aku berarti penyebaran hoax, berita palsu kan. Secara itu sudah aku omongin di semua platform
sosmed aku. Yang nonton sudah hampir 250.000. Jadi aku dibilang palsu dan itu dibilang tidak ada. Gue jamin itu tidak ada tiketnya itu. Ya, jadi memang ini kan masuk dalam unsur pencemaran nama baik, Ya, ya kan? Hanya saja dalam laporan polisi, kalau kita bikin laporan polisi harus ada somasi dulu pada yang bersangkutan. Cuman kan ini kan kita anggap hari ini adalah somasi terbuka secara lisan, secara verbal kita sampaikan kepada Satria Mulia supaya Anda, karena ternyata ada melakukan pencemaran nama baik, diduga Anda minta maaf lah kepada Bu Desa Marsha, kan begitu kan? Atau Anda jangan lagi berbuat hal-hal yang kemudian membuat ya sesuatu yang tidak pantas, mengganggu kepentingan orang, mengganggu nama baik orang, mengganggu secara verbal maupun apapun juga, termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan, jangan lagi dilakukan. Kalau ini sekali lagi dilakukan, Anda terjerat pidana. Karena ini salah satu bentuk somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan ya. Kita anggap saja Pak Desa, saya kuasa hukumnya, begitu. Ya kan, Pak? Iya. Ya, oke, jadi begitu ya. Ini pesan terbuka kepada yang namanya Satria Mulia. Mulia. Oke.